Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penulisan berita. Nah, setelah berita ini sudah jadi, berita itu tidak langsung diterbitkan ya. Ada tahapan lagi yang perlu dilalui, yaitu editing atau penyuntingan. Jadi berita itu biasanya sifatnya terburu-buru ya, atau serba cepat. Maka dari itu perlu dilakukan penyuntingan atau editing. Pengertian penyuntingan berita ini adalah kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah maknanya. Jadi maknanya itu tidak berubah. Yang berubah hanya letak dan bahasanya. Kemudian ada makna lain dari penyuntingan. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan beberapa hal. Menyiapkan naskah siap cetak. Hal tersebut antara lain sistematika penyajian, isi, dan bahasanya. Bahasanya ini menyangkut berbagai hal seperti ejaan, diksi, dan juga struktur kalimatnya. Kemudian yang kedua, merencanakan atau mengarahkan penerbitan. Jadi nanti bisa diterbitkan ke surat kabar misal, atau televisi atau majalah. Kemudian yang ketiga, bermakna menyusun atau merakit. Jadi seperti film atau kita rekaman, caranya menyusun atau merakit itu dengan cara memotong-motong menjadi beberapa bagian, kemudian dipasang kembali. Oke, nah di bagian editing inilah nama media itu, reputasi media itu dipertaruhkan. Jadi media harus menjaga mutu berita dengan melakukan editing ini. Oke, jadi tahapan penyuntingan ini adalah tahap akhir ya sebelum berita disebarluaskan kepada pembaca. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan penyuntingan yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengoreksi naskah dan menghindari salah ketik. Kemudian yang kedua, membuat tulisan menjadi lebih menarik lagi. Dan yang ketiga, mengecek berbagai aspek seperti kata, kalimat, atau istilah yang digunakan. Misal ada istilah asing itu jadi cetak piring dan sebagainya. Kemudian menghindari pemakaian kata yang maknanya itu konotatif, supaya pembaca itu tidak bingung dan tidak ada yang namanya salah tafsir. Dan yang kelima, memperhatikan kata dan gaya bahasa yang berorientasi pada bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau gaya bahasa ini sebenarnya tergantung sama perusahaan persnya ya. Ada yang bahasanya baku, ada juga yang bahasanya tidak baku, tergantung sama perusahaan persnya. Oke, gitu untuk tahapan penyuntingan.